Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita kembali. Pembelajaran daring kita hari ini akan membahas tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silakan anak-anak menyiapkan buku pena beserta dengan alat tulisnya. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 dengan judul menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Bidang kegiatan ekonomi yang pertama pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. 2. Industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 3. Perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. 4. Jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Bupena halaman 149, latihan muatan IPS KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 5 macam bahan tambang, lokasi ditemukannya, dan pemanfaatannya. Jawabannya A. Batu bara. Lokasi di Bukit Asam, pemanfaatannya untuk bahan bakar lokomotif dan industri. B. Minyak bumi. Lokasi di Dumai, pemanfaatan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau biasa kita sebut BBM, bahan baku plastik, dan aspal. C. Batu kapur, lokasi di Gresik, pemanfaatan untuk bahan bangunan. D. Perak, lokasi di Pulau Bangka dan Belitung, pemanfaatan untuk bahan baku perhiasan. E. Emas, lokasi di Meulaboh, pemanfaatan untuk bahan baku perhiasan. Pertanyaan nomor 2, tuliskan bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan industri berikut ini. Yang A. Penerbitan buku, bahan bakunya kertas dan tinta. B. Makanan kaleng, bahan bakunya kaleng. C. Konveksi kaos, bahan bakunya kaos polos, kain katun, dan tinta. D. Minuman teh kemasan, bahan bakunya daun teh, air, dan gula. Pertanyaan nomor 3, mengapa daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan? Jawaban, karena pusatnya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekspor dan impor barang. Pertanyaan nomor 4, tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh bidang profesi berikut. Yang A. Guru. Bidang kegiatannya mendidik siswa-siswa dalam memahami pelajaran. Yang B. Montir. Bidang kegiatannya memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor. C. Dokter. Bidang kegiatannya mengobati dan merawat pasien yang sedang sakit. D. Pustakawan. Bidang kegiatannya mengatur penataan buku di perpustakaan. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama meliputi menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 2. Toleransi dalam keragaman suku bangsa. Contoh sikapnya, saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. 3. Toleransi dalam keragaman budaya. Toleransinya meliputi tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Bupena halaman 151, latihan muatan PPKN KD 3.4. Perintahnya, jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks di buku Bupena halaman 151. Nah, anak-anak sudah membacanya ya kemarin. Kita jawab sama-sama. Yang pertama, keragaman apa yang diceritakan pada teks tersebut? Jawabannya,
Keragaman yang diceritakan pada teks tersebut adalah kerukunan umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan, yang ditunjukkan berdirinya masjid dan gereja saling berdampingan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perwujudan toleransi pada keragaman tersebut? Jawaban, perwujudan toleransi pada keragaman adalah saling menghormati, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 3, apa yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar? Jawabannya, dalam pembangunan masjid, seluruh warga menerima dan mendukung pembangunan tersebut. Para warga juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Keharmonisan yang terjadi antar umat di desa Waringin Sari tersebut membuktikan bahwa toleransi masih mengakar kuat. Nah, pertanyaan nomor 4, menurutmu manfaat apa yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks tersebut? Jawabannya, manfaat yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks tersebut adalah rukunnya kehidupan antarumat beragama. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Membuat Karya Seni Kolase dan Montase. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Contoh gambar yang pertama ini karya seni kolase dari daun kering, sementara gambar yang kedua karya seni montase dari majalah bekas. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan antara anggota keluarga. 2. Membantu ibu merapikan rumah. 3. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. 4. Belajar bersama adik atau kakak. 5. Menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. 7. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. 10. Menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bu Pena halaman 154 latihan muatan PPKN KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tenteram. Pertanyaan nomor 2, suatu hari, Dedi, Komang, dan Jonas akan mempelajari seni tari Bali. Ketika azan berkumandang, Dedi meminta izin untuk melaksanakan sholat. Komang dan Jonas pun memberikan waktu kepada Dedi untuk melaksanakan sholat. Komang juga mengecilkan volume radio. Pertanyaan yang A, menurutmu, apakah sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman. Alasannya, untuk menghormati teman yang akan beribadah merupakan salah satu sikap toleransi dalam keragaman. Pertanyaan yang B, apa manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut? Jawabannya, tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tenteram. Pertanyaan nomor 3, saat menghadiri diskusi warga, Pak Satrio tidak menerima hasil keputusan diskusi. Pak Satrio meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Pertanyaan yang A, apakah kamu setuju dengan sikap Pak Satrio? Jawabannya, saya tidak setuju dengan sikap Pak Satrio. Pertanyaan yang B, bagaimana sebaiknya sikap Pak Satrio saat berdiskusi? Jawabannya, menerima pendapat dari orang lain dan memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang sopan dan santun, serta bersifat membangun ke arah yang lebih baik. Pertanyaan yang C, bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi? Jawabannya, menerima dan menghargai pendapat dari orang lain saat adu pendapat.
Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Bu Pena halaman 155 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Pertanyaan yang pertama, setelah membaca Bu Pena halaman 155, catatlah informasi penting yang ada pada teks tersebut. Nah, di sini sudah membuat contohnya ya. Contoh informasi penting yang ada pada teks tersebut sebagai berikut. Dibangunnya dua tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Hal ini menunjukkan umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Pertanyaan nomor 2, contoh peta pikiran dari teks tersebut. Nah, anak-anak bisa melihat ya. Kotak yang di tengah itu judulnya ya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian peta pikirannya yang pertama sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian kotak yang selanjutnya tujuan dan manfaat dari dibangunnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warni berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Coba anak-anak perhatikan, yang gambar pertama ini karya aplikasi dari kain flanel. Yang kedua ini karya mozaik dari potongan kertas warna. Bu Pena halaman 157 latihan muatan SBDP KD 3.4. Pertanyaan yang pertama, tuliskan bahan-bahan alam yang dapat dibuat karya mozaik. Jawabannya bisa berupa daun kering, cangkang telur, biji-bijian. Biji-bijian ini bisa beras, jagung, dan kacang hijau. Ranting kering berukuran kecil. Pertanyaan nomor 2, bagaimana langkah membuat karya aplikasi? Jawabannya, karya seni aplikasi menggunakan bahan-bahan berupa kain perca atau kain flanel dan ditempel pada permukaan benda sehingga benda yang tadinya polos menjadi lebih indah, seperti tempat tisu, tas kertas, sampul buku, atau tempat pensil. Pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi. Jawabannya, karya seni aplikasi merupakan 3 dimensi, sedangkan mozaik karya seni 2 dimensi. Karya seni aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan aksesoris ke permukaan benda, sedangkan mozaik dilakukan dengan cara menempelkan potongan benda ke dalam pola yang telah dibuat di kertas HVS. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar di buku Bu Pena halaman 157. Pertanyaan yang A, bahan apa saja yang digunakan pada kreasi tersebut? Jawabannya biji-bijian, kertas karton, dan perekat. Pertanyaan yang B, menurutmu bagaimana langkah membuat kreasi tersebut? Yang pertama, gambarlah pola pada kertas karton menggunakan pensil. 2. Tempelkan biji-bijian sesuai pola yang sudah digambar sebelumnya. Ingat, jangan sampai keluar dari garis pola gambar. 3. Keringkan karya tersebut di tempat terbuka. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Shalom.